wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan simak bersama kajian ilmiah yang disampaikan secara langsung dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullahu taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini dan juga berkahi ilmu yang akan disampaikan. Pembahasan kali ini yaitu mengenai Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang terdengar. Pembahasan yang sangat bermanfaat untuk kita simak bersama ini agar kita paham bagaimana salah satu sifat Allah ini. Kita akan simak bersama apa yang akan disampaikan beliau, dan setelah materi kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa melayangkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon. Baik, kita akan simak bersama materi yang disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadits hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang pertama kita syukuri ya, Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia telah selalu menyampaikan rahmat kurnia-Nya. Para pemirsa dan pendengar TV radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur selalu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam segala urusan kita, keberkahan terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kritisi dan tuduhan-tuduhan terhadap Syaikhul Islam yang dituduhkan oleh para ahli kalam dan juga para kelompok-kelompok mutasawwifah atau kelompok Syiah. Ya, ada Syiah dan juga ada beberapa kelompok-kelompok yang lainnya yang mereka menyebarkan isu-isu fitnah terhadap Syaikhul Islam dalam menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tentang sifat kalam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Kalam dalam arti berbicara, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang sifat ini. Di antaranya pemainnya firman Allah Subhanahu wa taala, tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kalama Allah. Itulah rasul-rasul, kata Allah Subhanahu tilka rusul. Nah, mereka itu adalah rasul-rasul, tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Yang kami memberikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi rasul itu memiliki tingkat-tingkat kemuliaan berbeda, tapi semua rasul adalah mulia. Ya, bukan adanya tingkatan kemuliaan lalu yang dikatakan yang lainnya tidak mulia, tidak demikian. Semuanya mereka adalah mulia. Para anbiya rasul mereka semuanya mulia, tetapi Allah ada yang melebihkan sebagian mereka dan sebagian lainnya, itu ada kemuliaan yang lebih. Maka para ulama membedakan antara nabi dan rasul, bahwa rasul adalah lebih mulia daripada nabi. Kemudian dari kalangan rasul yang paling mulia itu ada ulul azmi. Ya, ada 5. Yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di kalangan ulul azmi yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW.
tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kalama Allah. Di antara mereka ada yang Allah berbicara kepada. Ya Allah bicara kepada Rasul. Allah bicara kepada Rasul. Didengar oleh Rasulullah SAW. Ini juga di antara nabi-nabi yang bicara Allah kepadanya secara langsung. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada para anbiya dengan beberapa cara. Ada dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, ya. Ada dalam bentuk Allah kirim malaikat Jibril, ada yang datang dalam bentuk mimpi, wahyu tersebut. Kemudian juga ada yang Allah berbicara secara langsung kepada para rasul dan nabi itu. Di antara Nabi kita Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj, dan juga pada Nabi Musa alaihissalam ketika belum di Bukit Kursina. Ya, maka Allah katakan dalam firman yang lain, wa kallamallahu Musa taklim. Allah bicara kepada Musa, ya, dengan pembicaraan yang sempurna. Baik. Maka sifatul kalam diingkari. Ini adalah dasar fitnah terjadi satu peristiwa di masa pemerintahan Abbasiyah. Itu di masa Khalifah Ma'mun terjadi fitnah yang luar biasa terhadap ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah pembahasan kalam ini. Oleh sebab itu adalah dibagi oleh ulama pembahasan topik biologi dalam artinya ada ahli kalam, ada ahli sunnah. Yang disebut ahli kalam adalah yaitu yang mereka di antara disebut mereka ahli kalam adalah karena persoalan yang pertama sekali yang menggemparkan di tengah umatnya adalah persoalan kalamullah. Juga mereka disebut ahli kalam dengan para ulama adalah karena mereka hanya mengandalkan kalamun basyar, tidak punya hujah dari Al-Quran dan Sunnah dalam penetapan keyakinan mereka yakini. Baik, nah maka terkenalah masalah kalam ini di masa Imam Ahmad, di mana orang-orang Mu'tazilah mempengaruhi penguasa yaitu Ma'mun pada saat itu. Kemudian Ma'mun terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah ini dan maksa semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bahwa Allah tidak bicara kepada makhluk. Nah, ini pembahasan ini sebetulnya sangat panjang. Di awal persoalannya di sini. Lalu para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada yang mengalami penindasan, penyiksaan, bahkan intimidasi, dan juga sampai ada yang sampai terbunuh. Demi meningkatkan keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bahwa Allah bicara dengan Al-Quran secara hakiki. Berbeda dengan ahli kalam, mereka pun sendiri tidak kompak dalam menjelaskan pandangan mereka di sini. Buktinya mereka ada memiliki beberapa pandangan di sini. Kalau orang orang-orang Jahmiyah mengatakan ya Allah tidak memiliki sifat bicara. Begitu pula orang Mu'tazilah. Ya. Kemudian orang-orang Mu'tazilah mengatakan kalamullah makhluk, bahwa pembicaraan Allah itu adalah makhluk. Itu mereka mengatakan. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Para ulama yang begitu mengetahui maksud dan tujuan serta muara dari pandangan ini, bila Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah, berarti tidak ada kemuliaan, tidak ada keutamaan bagi Al-Quran, baik untuk diimani dan untuk dipegang. Karena dia makhluk, bisa dirubah dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya kesimpulan yang akan lahir daripada pandangan itu. Walaupun pada saat itu belum lahir kesimpulan itu. Nah, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian datang kelompok berikutnya. Mereka bingung untuk menyikapi pendapat ini. Karena mereka terpengaruh dengan doktrinnya orang Jahmiyah dan Mu'tazilah ini mengatakan kalau Allah berbicara, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi di sisi lain mereka mendapatkan bahwa Allah itu dalam Al-Quran berbicara kepada makhluk. Maka akhirnya kata mereka menyangka ini jalan tengah saja. Kata mereka bahwa Allah berkata kalamun nafsi,
Nah, ini adalah pandangan orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah, ya, dan juga Al-Kullabiyah. Setelah mereka mengatakan Allah, kalamullah la yatajazza, wahidun la yatajazza, wa kalamuhu kalamun nafsi. Itu kata mereka. Ketika mereka ingin membantah pandangan Mu'tazilah, ya, supaya tidak dikatakan kalam Allah makhluk, mereka mengatakan kalam Allah nafsi. Sehingga mereka mengingkari huruf dan saut. Allah tidak bicara dengan huruf, Allah tidak bicara dengan suara. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan hari ini. Itu salah satu sifat kalam Allah itu adalah Allah bicara dengan huruf. Dimana ditetapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, dalam judul kitab beliau, Al-Aqidah. Itu bahwa Allah bicara dengan bil-harfin wa saut. Kemudian, ya, dalil Quran Karim, ketika Allah bicara kepada Musa, ya jelas terdengar oleh Musa itu adalah suara Allah, bukan suara selain Allah. Bukan disitulah ulama mengatakan bahwa Allah bicara dengan suara yang didengar. Ketika Rasulullah SAW mendengar pembicaraan Allah, ya Allah mendengar, Rasulullah mendengar suara Allah ketika bicara kepada dia, bukan suara selain Allah. Nah, orang-orang al-kalam, di kalam Maturidiyah, Kullabiyah, dan juga Asy'ariyah, mereka tidak mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Ya, tapi mereka hanya mengatakan Al-Quran itu adalah ibarah, katanya. Ibarah an kalamillah. Itu pendapat orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau orang Kullabiyah mengatakan hikayah an kalamillah. Hikayah. Jadi bukan kalam Allah, tapi hikayat dari kalam Allah. Itu kata mereka. Dan pada kesimpulan mereka sebenarnya sepakat dengan Mu'tazilah mengatakan bahwa bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi beda pendapat orang Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Kullabiyah dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah itu berbicara. Tapi bicara Allah kata mereka adalah kalamun nafsi, dalam diri. Dan ini tentu dibantah oleh para ulama. Kalau Allah bicara dalam diri, mana makhluk mendengar. Di malaikat mendengar kalam Allah. Kalau Allah mewahyukan sesuatu kepada Jibril, Jibril mendengar kalam Allah. Ya, dengan suara yang didengar oleh Jibril. Demikian pula ketika Rasulullah SAW terang-terang Allah bicara kepada Rasulullah SAW, didengar oleh Rasulullah SAW. Demikian pula ketika Nabi Musa AS, ya, di Bukit Tursina, kalau Allah bicara dengannya, bisa mendengar Allah. Nah, ini pembahasan yang dibahas. Lalu ketika Syekhul Islam Taimiyah membahas masalah ini dalam kitabnya, dituduh dia bahwa Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah itu menciptakan kalamnya dalam dirinya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi secara umum jelas Allah Subhanahu wa taala dalilnya ada bahwa Allah itu berbicara, dan pembicaraan Allah bukan makhluk. Sifat kalam bagi Allah bukan sama dengan sifat makhluk. Mengatakan Allah berbicara. Orang-orang ahli kalam hujahnya secara umum, orang Jahmiyah umpamanya ada orang Mu'tazilah mengatakan kalau bicara berarti kita menyerupakan Allah dan makhluk. Ini syubhat yang selalu dipakai oleh seluruh ahli kalam itu ketika mereka mencari sifat, baik orang Asy'ariyah Maturidiyah, hujah mereka adalah tasbih saja. Ya, kalau kita katakan Allah bicara, kita merupakan Allah dan makhluk. Nah, berarti Allah itu punya lisan, kata mereka. Begitu mereka gambarkan bahwa Allah bicara seperti makhluk. Sebetulnya yang mereka dalam ketika mendengar ayat-ayat hadis yang menjelaskan kalam Allah, sifat kalam bagi Allah, yang terbayang oleh mereka adalah seperti Allah bicara sama makhluk. Jadi pada dasarnya awalnya mereka sudah ada tasbih dan pikiran mereka tentang sifat-sifat Allah. Sehingga mereka mengkiaskan sifat Allah kepada makhluk. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyerupakan sifat Allah seperti makhluk. Allah bicara dengan kaifa syaa wa mata syaa wa bima syaa wa biman syaa. Kaifiyah sifat Allah, bagaimana Allah itu berbicara, Allahu a'lam biha. Allah yang tahu bagaimana bentuk sifat Allah itu. Hakikatnya. Ya, Allah bicara tidak mesti seperti makhluk, yang harus ada lisan, yang harus ada tenggorokan, yang harus ada mulut dan sebagainya. Bahkan ada makhluk yang tidak punya mulut, yang tidak punya lisan bisa berbicara. Nah, Allah qadir ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa segala hal. Contoh Rasulullah SAW sebutkan batu yang beri salam kepada Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Ya, Rasulullah mengatakan sebelum beliau diutus menjadi Nabi, "Inni la'alamu hajaran kana yusallimu alayya qabla an ub'ats." Aku tahu batu di Mekah memberi salam kepada aku, kata Rasulullah SAW, sebelum aku diangkat menjadi Nabi.
Apakah batu itu punya mulut, punya rongga, punya lisan, dan sebagainya? Nah ini kalau orang mengimani sifat Allah dengan benar, dia tidak akan mengingkari sifat-sifat Allah. Tapi bila sifat Allah tergambar oleh dia seperti sifat makhluk, dari sinilah dia berupaya mentakwil dan menafikan, mengingkari sifat Allah. Lalu mereka nanti akan membicarakan, mengkiaskan sifat Allah sifat makhluk. Kalau Allah itu beristiwa, kalau Allah itu berkalam, lalu mereka lazimkan sifat-sifat makhluk pada sifat Allah. Inilah adalah pemahaman yang batil, yang keliru. Kita dijawab oleh para ulama Ahlussunnah ketika mereka mengatakan kalau Allah itu bicara, pasti Allah itu punya mulut, punya ini, punya itu. Nah itu kan datangnya dari pikiran mereka sebenarnya. Karena Allah SWT menetapkan supaya bicara bagi dirinya tidak menyebutkan alat-alat apa yang dipakai Allah kita bicarakan, tidak. Ada pun yang disebutkan punya mulut, rongga, dan kerongkongan, dan mulut, lidah, dan sebagainya, itu adalah makhluk yang bicara demikian. Bahkan makhluk pun tidak mesti memiliki lisan, dia bisa bicara juga. Karena nanti kalau di hari kiamat, atau sebelum hari kiamat, Rasulullah SAW juga sebutkan. Jadi antara tanda ciri hari kiamat itu adalah bahwa seseorang keluar dari rumah, sayukallimuhu tarafa na'laih, atau tarafa asah, wa fakidhaih. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti di hari, sebelum terjadi hari kiamat, sudah dekat hari kiamat, itu banyak sekali hal perkara-perkara yang aneh. Di antara seorang keluar dari rumahnya itu bicara kepadanya pahanya apa yang dilakukan oleh keluarganya, ya, atau pangkatnya atau sandalnya. Itu tidak punya mulut, punya rongga. Jadi jangan dikiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Katakanlah mereka mau mengkiaskan sifat Allah sifat makhluk, dari situlah mereka hadir dan pikir mereka penyerupaan Allah dengan makhluk. Baik. Dan juga dalil lain menunjukkan bahwa makhluk-makhluk bisa bicara tanpa lisan, tanpa mulut. Juga Allah sebutkan pada hari kiamat, tangan kita al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim, tashhadu alaihim arjuluhum. Tangan bicara, kaki bicara, kulit bicara, kelak di hari kiamat. Apakah itu mereka punya mulut atau tidak? Maka jangan pernah ketika mendengar sifat-sifat Allah dikiaskan dengan sifat makhluk. Nah, maka tidak ada pembahasan pendapat yang sangat panjang lebar perselisihannya di dalam pembahasan sifat Allah seperti sifat kalam ini. Nah, oleh sebab itu sifat kalam ini dibahas. Kenapa? Karena menyangkut dengan kemuliaan Al-Quran Karim, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ahli kalam yang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Kalau Allah memiliki sifat kalam, berarti Allah itu menyerupai makhluk. Lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini bukan Allah bicara dengan, tapi Allah ciptakan. Itu pemahaman orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi mereka tidak percaya Allah bicara dengan Al-Quran, karena mereka meyakini Allah itu tidak bicara. Kemudian orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Tullabiyah mengatakan Allah berbicara. Nah, mereka percaya Allah memiliki sifat kalam. Tapi sifat kalam yang mereka katakan hanya sifat kalamun nafsi. Syai'un wahid la yatajazza. Satu, yang kita bagi-bagi kata mereka. Karena kalau kita katakan Allah itu bicara, dia akan terbagi-bagi cara bicaranya. Ada kalimat, ada huruf, ada jumlah, dan sebagainya. Nah, itu syubhat itu hadir dalam pikiran mereka. Sehingga mereka mengingkari bahwa Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf, dan sebagainya. Baik. Adapun sifat Allah kalam bagi Allah, bahwa Allah bicara dengan suara terdengar, yaitu dalil yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT, dengar oleh Nabi Musa kalamullah. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu, Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan, wa yukallimu ay anna Allah SWT bicara dengan Al-Quran, bicara dengan bisauti nafsihi, dengan suaranya dia. Maka kallama Musa bisauti nafsihi, Allah bicara kepada Musa dengan suaranya. Ya, alladzi la yumathilu syai'an min aswatil ibad. Yang mana suara Allah itu tidak menyerupai sedikit pun dari suara makhluk, tidak sama suara suara makhluk. Sebenarnya tidak ada kesamaan suara itu adalah di antaranya sebenarnya yang Allah sebutkan sebenarnya yang disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya, bagaimana Allah bicara kepada makhluk pada hari kiamat, yaitu yauma anallahu yahsyurullahu al-ibad yaumil qiyamah, bahwa Allah mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat. Fayunadihim, maka Allah memanggil mereka bisautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man karuba, yaitu dengan suara yang didengar oleh orang ya sama
kejelasannya didengar oleh orang yang jauh sebagaimana orang mendekat mendengarnya. Jadi sama jelasnya. Beda kalau suara manusia, suara makhluk. Ya, orang yang jauh tidak jelas kedengaran. Tapi suara Allah kita bicara kepada makhluk hari kiamat disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang jauh mendengar seperti orang yang mendengar, orang yang dekat dengan Allah SWT dengan suara yang dekat. Maka apa namanya? Ini jelas bahwa Allah memiliki suara. Dan kenapa? Karena dalam hadis tersebut bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana mendengarnya orang yang dekat. Anal Malik kata Allah, Anad Dayyan, itulah kata Allah, Anal Malik, Anad Dayyan. Nah, di sini di antara ketidakserupaan suara Allah dengan suara makhluk di sini adalah suara itu didengar oleh orang yang jauh sama seperti kejelasannya didengar oleh orang yang dekat. Nah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah atau orang-orang ahli kalam secara umum berupaya mengingkari sifat. Ini yang didengar. Dan hadis ini tadi yang kita sebutkan sahihkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Dan dihasankan oleh Ibnu Hajar Asqalani dan Bukhari dalam Khalqul Ibad. Ya. Maka dalam hadis itu terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala atau suara Allah Subhanahu tidak serupa dengan suara makhluk. Li'anna sawta Allah jalla dzikruhu yusma' man ba'uda atau yusmi'u man ba'uda kama yusmi'u man qarba. Itu suara Allah. Itu terdengar oleh orang yang jauh, jelasnya seperti dengar oleh orang yang dekat. Dan juga disebutkan dalam hadis bahwa bila Allah bicara dengan wahyu, malaikat yas'afu. Wa annal malaika yas'afu min sauti. Bahwa malaikat ketika mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, ya, asabun sa'iq. Sa'iq itu adalah mereka pingsan. Oleh la sifatillah itu, maka tidak ada bagi sifat Allah ketandingan, wala mithlun atau perumpamaan, wala yujadu syai'un min sifatihi fil makhluqin. Tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat Allah yang terdapat pada makhluk. Jadi itulah keyakinan Ahlus Sunnah bahwa tidak ada sedikit pun sifat-sifat Allah yang mirip dengan sifat makhluk atau tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat Allah yang terdapat pada makhluk. Baik. Oleh sebab itu Imam Ahmad pernah ditanya an qaumin lamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin qala bala. Ketika Imam Ahmad pernah ditanya apakah Allah itu bicara kepada Nabi Musa, didengar suaranya oleh Nabi Musa, ya, lamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin, apakah ketika Allah Ta'ala bicara sama Allah tidak didengar suaranya oleh Nabi Musa? Kata bala, kata Imam Ahmad, bukan, Allah didengar, tapi didengar. Takallama jalla sana'u bi sautin, bahwa Allah bicara yang mulia itu dengan suara yang didengar. Adapun orang-orang yang mengingkari bahwa Allah bicara tanpa suara bila sautin, laisa lahum dalil, mereka tidak punya dalil. Ya. Dan dalil-dalil menetapkan tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki suara dan memiliki kalam dan memiliki sifat suara, bahwa kalamnya Allah memiliki suara. Kemudian ada tokoh ahli kalam yang kontemporer terkenal dengan Al-Kautsari. Ini dia berupaya mempermainkan dalil-dalil tadi atau memasukkan penjelasan-penjelasan yang tidak dikatakan oleh para ulama. Ketika dia menilai hadis ini yang di sanad Bukhari, dia katakan Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam sahih dalam keadaan ta'liq. Ya, dia alasannya begitu. Padahal Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam sikap yang jazam dalam kitabnya Af'alul Ibad. Dari Abdullah bin Unais, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda lalu menyebutkan hadis tersebut. Maka di sini orang-orang al-kalam di antara metode-metode menikah setiap dalil yang tidak sesuai dengan pandangan dan pendapat mereka, mereka memiliki dua metode. Yang pertama adalah jika dalil itu adalah hadis, mereka akan katakan nanti hadis ahad atau hadisnya tidak sahih dan sebagainya. Jika hadis itu hadis mutawatir atau sahih, maka akan mentakwil, melencengkan pengertian dan maknanya. Baik.
Kemudian juga ada tokoh Syiah namanya Habasyi di Lebanon mengatakan juga ya menolak hadis yang sahih ini ketika mereka katakan menurut dia tidak ada peluang untuk mentakwil, maka dia menolak hadis tersebut. Demikianlah para ahli bidah itu menjadi hakim, menjadikan akal mereka sebagai hakim terhadap agama. Hadis yang kita sebutkan ini hadis yang sahih menurut sebagian besar ulama-ulama hadis. Oleh sebab itu, ya, hadis ini dipegang oleh Imam Bukhari ketika menyebutkan sifat saut bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu Imam Bukhari menyatakan sifat saut bagi Allah, bahwa Allah bicara dengan suara ini. Kautsari, seorang tokoh Ahlul Kalam kontemporer, mengatakan ya bahwa itu qaulu ghalatun maksyuf. Langsung dia mengatakan bahwa pendapat Bukhari ini ghalatun, artinya kesalahan maksyuf, kesalahan yang fatal. Kesalahan yang terang benderang. Nah, demikian orang Ahlul Kalam itu. Jadi yang selama ini kata mereka adalah mengikuti para imam, mengikuti para ulama. Jadi bila pendapat ulama yang tidak bisa mereka takwil, mereka simpangkan pengertiannya, mereka lencengkan pengertiannya, mereka justru kadang-kadang mentah-mentah mereka tolak atau mereka salahkan ulama itu, sebagaimana ini Al-Kautsari membahas tentang hal ini, lalu dia katakan pendapat Imam Bukhari hanya adalah ghalatun maksyufah, keliru yang fatal gitu ya. Nah, beginilah setiap orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam memegang sebuah pendapat. Sehingga setiap pendapat yang tidak sesuai ya dengan mazhabnya dia, dengan sangat mudah mereka meninggalkan pendapat para ulama. Maka oleh sebab itu manhaj ulama al-muhaqqiqin, mereka adalah orang yang berpegang dengan nusus, bukan berpegang dengan hawa nafsu mereka. Bahkan Imam Ibnu Hajar Asqalani, menurut mereka ini mengajarkan mengikuti mazhab Ahlul Kalam mereka, padahal tidak. Betul, Imam Ibnu Hajar dalam beberapa pembahasan ada yang sependapat dengan orang-orang kalam, tapi bukan asas Imam Ibnu Hajar itu, dasar pikiran dan manhaj beliau, metode beliau dalam menyatakan hukum tidak berjalan dari manhaj kalam. Pertama, Ibnu Hajar adalah ulama yang luar biasa dan beliau mengamalkan hadis-hadis ahad di dalam akidah. Sedangkan Ahlul Kalam seluruhnya bersepakat bahwa tidak mau mengambil hadis ahad dalam pembahasan akidah. Baik, kemudian Ibnu Hajar adalah seorang ulama yang betul-betul ketika berdalil berpegang kepada dalil, bukan kepada akal mereka. Adapun Ahlul Kalam, mereka mendulukan akal mereka di atas dalil. Bila dalil tidak sesuai dengan akal mereka, maka dalil itu dibuang ya, atau ditakwil. Imam Ibnu Hajar menyebutkan wa idza sabata dzikru as-sawt bi hadhihi al-ahadits sahihah. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Apabila telah sabata, wa idza sabata, telah ditetapkan ya, penetapan sifat, menyebutkan sifat saut, jadi suara bagi kalam Allah, bi hadhihi al-ahadits sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih ini, wajibal imanu bihi. Kata Imam Ibnu Hajar, wajib beriman dengannya. Ini jelas Imam Ibnu Hajar di sini menyelisih pendapat-pendapat orang Ahlul Kalam, baik Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beliau sebutkan ini dalam Fathul Bari jilid yang ke-13 halaman 466. Jadi ya, itulah mereka menyuruh kita untuk membuat ucapan-ucapan tidak pernah diucapkan oleh Imam Hajar. Imam Hajar, wa idza sabata dzikru as-sawt bi hadhihi al-ahadits sahihah wajib al-imanu bihi. Apabila telah ya sabata, sudah pasti tetap ditetapkan, atau apabila telah ditetapkan penyebutan suara berdasarkan hadis-hadis ini, sifat suara bagi kalam Allah, kata Imam Hajar adalah melalui hadis-hadis ini wajibal iman bihi. Kita wajib beriman dengan hal itu, kata beliau. Demikian pula Al-Mula Al-Qari setelah menukil perkataan-perkataan ulama tentang masalah kalam Allah, beliau berkata yang ke-9 adalah annahu lam yazal mutakalliman idza syaa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam
dan ia bicara kapan ia kehendaki, wa ma tasya'. Apabila Allah kehendaki, wa ma tasya', dan kapan ia kehendaki, wa kaifa sya', bagaimana yang ia kehendaki, wa huwa mutakallimun bihi bisautin yusma'. Dan Allah bicara dengan itu, dengan Al-Quran atau dengan ucapannya, dengan bisautin yusma', dengan kalau Allah bicara dengan kalamnya itu dengan suara yang didengar, kata Imam Mula Ali Qari, salah seorang ulama yang bermadzhab Hanafiyah ini. Maka bahwa mutakallimun bihi, bahwa Allah bicara dengannya bisautin yusma', dengan suara yang didengar. Wal ma'thur an aimatil hadis wa sunnah. Inilah yang diwarisi ya dari para ulama-ulama hadis dan sunnah. Ini jelas keyakinan ulama ahlus sunnah. Ajzama an hadzal qaul la ini di sini jelas pendapat ini tentu tidak akan menyenangkan bagi ulama-ulama al-kalam yang terdepan seperti Al-Qasidi dan orang ketiga. Baik. Yang keempat adalah bicara dengan yaqul innallaha muhdatsun fi dzatillah. Lalu yaqul innal Qur'an muhdatsun fi dzatillah. Nah, ini yang lanjutannya pembahasan tadi adalah mereka mengatakan orang-orang al-kalam itu adalah Al-Qur'an itu adalah muhdatsun fi dzatillah. Ya. Orang al-kalam menuduh Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk yang ada dalam zat Allah. Gitu. Karena istilah muhdats menurut orang-orang al-kalam, baik Asy'ariyah atau Maturidiyah, muhdats itu adalah makhluk. Mutlak makhluk menurut mereka. Ya, nah ini yang akan kita rinci di sini. Sehingga mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah satu makhluk yang ada dalam zat Allah. Nah, itu kata mereka. Karena kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, sedangkan mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi ibarat dari kalam Allah, bukan dia kalam Allah sendiri. Kenapa mereka mengatakan bizatillah? Karena meyakini bahwa kalam Allah itu kalam nafsi. Jadi mereka tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan mereka hanya mengatakan kalam Allah itu hanya kalam nafsi. Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang hal ini bahwa kalam Allah ghairu makhluk, bahwa sifat berbicara bagi Allah itu bukanlah sama seperti makhluk atau makhluk. Karena kalam Allah, Al-Quranul Karim adalah bukan makhluk. Datang dari Allah dan kepadanya lah dikembalikan. Maksud dari bada'a minhu, ya, kalam itu datang dari Allah. Ya, huwa mutakalim bihaqikatan. Allah bicara benar hakiki secara hakiki dengan kalam itu. Walladzi anzalahu, dan dialah menurunkan kalamnya kepada malaikat, kepada para anbiya. Ilaihi ya'udu, bahwa di mana nanti Al-Qur'an Karim ini, kalam Allah ini, dia ya. Fa in yasri bihi fi akhir zaman. Di malam hari akan diangkat di akhir zaman dari semua mushaf dan juga dari dada orang-orang yang menghafalnya. Fala yabqa fi sadri minhu kalimatun. Maka tidak ada lagi satu kalimat pun yang tersisa dalam hafalan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Wala fil masahifi minhu harfun. Juga tidak ditemukan satu huruf lagi di dalam mushaf. Ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebelum hari kiamat. Baik. Kemudian ini adalah sepakatan ulama salaf, ya. Dan hal ini juga disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam sebuah perdebatannya bersama orang-orang yang membantah beliau. Baik. Lalu apa hujahnya di sini? Permasalahan yang dibahas ini adalah yaitu masalah kalam Allah SWT yang menyebutkan di dalam firman-Nya ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Nah, kata-kata muhdatsin dalam ayat ini, ma ya'tihim min dzikrin, apa yang datang kepada mereka dari zikir, ya Al-Qur'an, itu maksudnya min rabbihim muhdatsin, dari Tuhan mereka yang baru. Nah, kalau baru di sini menurut mereka orang al-kalam adalah makhluk, karena semua yang baru adalah makhluk. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak mengimani ada sifat fi'liyah bagi Allah, ikhtiyariyah. Mereka tidak mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat ikhtiyariyah. Itu berbicara kapan ia kehendaki, ya, dengan apa yang kehendaki, dengan siapa Allah berbicara. Nah, jadi menurut mereka kalam Allah itu kalam qadim.
Itu saja. Maka mereka mengatakan Allah Ta'ala qadim, kata mereka. Itu zat Allah, kata mereka. Dia Allah. Jadi di sini terbantahkan lah. Buktinya Allah bicara kepada Adam. Setelah itu Allah bicara kepada nabi-nabi berikutnya. Bagaimana dikatakan kalam Allah itu kadim semua? Maka oleh sebab itu Allah, para ulama menyebutkan secara jenisnya kalam Allah itu kadim. Secara nau'nya Allah itu baru. Baru maksudnya apa? Ya Allah baru bicara kepada Musa, setelah Nabi Musa, Allah bicara lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu barunya maksud di sisi situnya. Waktu bicara Allah itu kepada para anbiya, bukan dalam satu waktu. Semua Allah bicara kepada Nabi sekaligus, enggak. Allah bicara kepada Nabi Adam, kemudian bicara kepada Nabi berikut ketika Nabi Nuh, bicara kepada Nabi Musa, ya, dan seterusnya. Lalu bicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sini waktu wuqu'ul kalam itu laysa fi an wahid, bukan satu waktu Allah bicara sekaligus kepada semua makhluknya, tidak. Oleh sebab itu Allah katakan dalam firman-Nya, ya, wa fi kulli yawmin huwa fi sya'n. Kulli huwa fi sya'n dalam surat Ar-Rahman. Allah dalam setiap hari Allah punya urusan, Allah wahyukan kepada malaikat. Dimana ketika Nabi kita Muhammad SAW disakiti oleh orang Taif, Allah perintahkan malaikat Jibril membawa malaikat Jabal. Allah bicara kepada malaikat Jibril. Jadi ini menunjukkan, nah, kata-kata muhdas itu. Nah, tapi mereka mengatakan setiap yang baru itu adalah makhluk. Nah, ini kaidah yang mereka pakai. Jadi, apa istilahnya? Rumus, apa istilahnya kata mereka? Ya, teori yang mereka pakai adalah kaidah teori yang mereka katakan adalah setiap yang baru adalah makhluk. Dari sinilah alasan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Karena Al-Quran itu baru. Itu alasan mereka. Nah, kemudian, ya, maksud di sini disangku maka hal yuqal hadas fi zati ala qaulain. Di sini disebutkan nanti dijelaskan. Juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Imam Mas'ud. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhdisu min amrihi ma yasha." Bahwa Allah memperbarui dari segala urusannya apa yang ia kehendaki. Wa mimma ahdasa, di antara hukum baru yang turunkan Allah adalah an la takallamu fi shalah, itu bahwa kalian tidak boleh bicara dalam salat. Jadi Allah bicara dan hukum-hukum. Nah, ini yang membuat berat orang-orang al-kalam kadang-kadang ketika mereka buat kaidah, membuat sebuah teori, ketika yang baru adalah makhluk, maka akhirnya mereka mengingkari sifat-sifat Allah fi'liyah dan ikhtiyariyah. Maka sifatul kalam disebut oleh ulama, ya, dia adalah sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Zatiyah adalah Allah memiliki dasar, ya, memiliki sifat itu mampu berbicara. Dan juga Allah berbicara kapan Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah kehendaki, dengan apa Allah kehendaki. Nah, ini namanya ikhtiyariyah. Karena Allah bicara, kalau orang-orang al-kalam, mereka meyakini Allah itu bicara yang Al-Quran fil qadim. Allah itu sudah bicara di azali, kata mereka. Nah, itu pemahaman mereka. Baik. Kemudian, hadis ini menunjukkan innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha wa inna mimma ahdatsa alla takallamu fis shalah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu muhdats, itu bukan baru, bukan berarti di sini makhluk, tapi sifat Allah itu adalah Allah fa'al ma yurid, berbuat apa yang ia kehendaki. Maka dibedakan di sini antara muhdats dalam artian makhluk dengan muhdats artiannya baru. Nah, muhdats dalam artian baru, makhluk, ya. Muhdats dalam artian sifat Allah yang berhubungan dengan sifat ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan kapan dan bagaimana dan dengan siapa, ya. Kapan Allah kehendaki. Tidak berarti Allah, kalau begitu, contoh pencipta langit dan bumi, setelah itu Allah ciptakan Adam. Penciptaan surga lebih dahulu daripada cipta Adam. Maka penciptaan Adam adalah baru setelah surga. Demikian pula. Dan begitu. Selanjutnya makhluk-makhluk, ya, Allah ciptakan. Tapi bukan sifat Allah itu baru, tidak. Yang baru adalah makhluk. Nah, kalau Allah menurunkan Al-Quran, bukan berarti Al-Quran itu makhluk, karena dia baru. Nah, bukan begitu. Karena beda antara kata-kata muhdats dengan arti baru dengan kata-kata muhdats dalam arti makhluk.
Sebagaimana yang dinukilkan dari Imam Al-Bukhari hal sedemikian. Faqala, maka Imam Bukhari mengatakan, apa namanya? Sampai menjelaskan di sini, inna takalamullahi bil Qur'an wa ghairihi, sesungguhnya ketika Allah bicara dengan Al-Qur'an dan lainnya, Taurat, Injil, Zabur, wa takallamuhu li Musa wa ghairihi, atau bicaranya Allah kepada Musa dan lainnya para nabi, wa inna ma yakun bi qudrati wa masyiatihi, dan itu hanya ada dengan kudratihi, ya, dengan kudratnya Allah, dan masyiatihi, dan kehendaknya Allah, wa bi af'alin ukhra, ya, atau dengan perbuatan yang lain, wa bi ahlin ukhra, dengan perbuatan yang lain, takum bidati, itu berdiri dengan zatnya Allah, laisa khalqan, itu bukanlah makhluk, karena itu sifat Allah. Wa idza qila hadzal kalam muhdas. Nah, bagaimana jawaban ini? Kan Al-Qur'an ini kalamullah muhdas, artinya baru gitu. Ahdathu fi nafsihi, karena dzalika ma'qulan. Yang Allah berbicara dalam, ya, dengan secara langsung dengan Al-Qur'an itu, ya, baru. Ini adalah masuk akal, tidak ada hal yang ganjil. Cuma kita katakan Allah wa qauluna takallama bihi. Allah bicara dengan Al-Qur'an itu. Dan ketika Allah bicara itu idas, ya, fa'ala laysa bi khalqin, walaupun itu melakukan sesuatu sifat Allah yang Allah lakukan, bukan berarti sifat tadi menjadi makhluk. Kemudian oleh sebab itu mazhab salaf dalam mengimani kalamullah adalah annahu yatakallamu bi masyiati wa qudratihi. Allah berbicara dengan kehendaknya dan kekudratnya. Wa kalamu qa'im bihi, bahwa sifat kalam itu berdiri dengan berada pada zat Allah. Bahwa sifatul zat dan sifat zat, wa sifatul fi'il, dan juga sifat perbuatan Allah. Jadi ada sifat zat dan sifat fi'il. Sifat fi'il adalah yang berhubungan dengan masyiatillah. Kapan Allah kehendaki, Allah lakukan sifat itu. Contoh, Allah mematikan dan menghidupkan manusia. Dan manusia tidak sekali hidup, manusia tidak sekali mati. Maka bukan berarti ketika Allah menciptakan manusia dan berpase-pase, pokoknya, atau makhluk ini berpase-pase, ya bukan sifat Allah menciptakan itu sifat makhluk, enggak. Tapi yang diciptakan adalah makhluk, betul. Jadi sifat Allah itu yang maha sempurna. Walakin fi'l huna laisa huwal khalq. Tapi perbuatan Allah itu tidak disebut makhluk. Demikian ketika Allah bicara dengan Al-Qur'an Karim, sifat Allah itu bukan makhluk. Dimana berkata Imam Ahmad, kan penciptaan itu berarti ada al-ja'lu, ja'lan. Kata-kata ja'lah, menjadikan, itu dalam bahasa Arab memiliki dua penggunaan. Ya. Ada dua penggunaan kata-kata ja'al dalam Al-Quran, itu dalam bahasa Arab. Ja'ala bisa berarti menciptakan, ya. Ja'ala laisa bi khalqin, dan ja'ala bukan berarti menciptakan, tetapi adalah artinya Allah melakukan suatu sifat. Itu yang dimaksud. Ketika Allah melakukan suatu sifat, bukan dikatakan sifatnya itu makhluk. Wahada kullu multazim qiyamul af'al bi dzatihi. Karena ini adalah tuntutan yang di mana Allah melakukan sifat-sifatnya, ya, yang terdapat pada zatnya. Wa anna taqasim ila qismain, bahwa sifat itu terbagi pada dua. Af'al muta'addiyah kal khalqi. Ada perbuatan pada Allah yang muta'addi, seperti menciptakan, adanya makhluk. Seperti melihat, ada yang dilihat, dan mendengar, ada yang didengar. Nah, tapi ada sifat Allah yang lazim, seperti nuzul, umpamanya, iwa al-arsh. Ya. Demikian pula takallum wa nuzul. Takallum Allah bicara, ada bicara kepada makhluk. Wassalaf yusbituna naw'ain. Para ulama salaf menentukan kedua jenis sifat tadi. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Contoh dalam Al-Quran yang al-ja'lu, menjadikan dalam bahasa kita ini, al-ja'lu itu adalah yang artinya menciptakan, seperti firman Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina'ah. Allah lah, dialah yang telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal, dalam langit sebagai naungan. Nah, ini ja'ala di sini berarti khalaqa. Allah telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal dan langit sebagai naungan. Ini kata ja'ala di sini. Jadi ini pembahasan bahasa yang
juga mempengaruhi kepada pembahasan al-aqidah, pembahasan akidah. Jadi oleh sebab itu sebetulnya banyak sekali sebetulnya bagi mahasiswa atau dari judul-judul disertasi ataupun tesis, banyak sebenarnya di sini di antara topiknya adalah pembahasan ini, gitu ya. Bahwa di mana ada kesalahan dalam memahami bahasa bisa berefek dalam kesalahan dalam memahami nas Al-Quran atau berefek kepada pemahaman akidah. Dan bahkan banyak asal-asal perselisihan dalam memahami sebuah nas berasal dari pemahaman bahasa itu. Maka oleh sebab itu kita ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Memahami bahasa Arab itu ada sebuah kunci untuk memahami nas-nas syar'i. Tidak mungkin kita memahami dari Al-Quran Sunnah tanpa mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu contoh di sini umpamanya. Ja'ala dalam bahasa Arab bukan setiap kata ja'ala itu artinya menciptakan. Nah, betul di antara makna dalam menciptakan seperti tadi alladzi ja'ala al-ardha firasyan was samaa'a bina'ah. Dia yang telah menjadikan kalian bumi sebagai tempat tinggal dan lain sebagai naungan. Tapi ada kata-kata yang lain nanti akan kita contohkan. Ja'ala tidak berarti menciptakan. Atau kata-kata menciptakan, kata-kata ja'ala menjadikan di sini juga artinya menciptakan. Contoh wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian istri-istri. Ini ja'ala artinya. Tetapi dan lain ayat yang lain. Tetapi al-ja'lu alladhi laysa bi khalqin. Nah, itu ada kata-kata ja'ala dalam bahasa Arab menjadikan, tetapi tidak berarti menjadikan di sini berarti menciptakan. Contoh, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sungguh kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata ja'ala ini bukan berarti kami menciptakan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, orang-orang Al-Kalam berhujah. Kata-kata ja'ala kan artinya menciptakan. Lalu mereka mengatakan di sini bahwa ayat ini adalah inna ja'alnahu Qur'an Arabiyyan. Sungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebetulnya sini adalah sayyarnahu. Kami menjadikan, maka artinya juga harus. Maka kita kalau mau mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis-hadis juga kita harus paham akidah, harus paham bahasa dan akidah. Kenapa? Kalau tidak salah menerjemahkan sini. Ya, jangan sampai terjemahkan kami menciptakan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tapi bisa diartikan kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, dalam arti adalah kami menjadikan artinya turunkan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab. Ja'alna di sini tapi adalah sayyarnahu Qur'anan Arabiyyan. Betul Allah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab bukan berarti Al-Quran itu adalah kata-kata ja'ala berarti Allah menciptakan. Ini yang ingin dijelaskan. Artinya takallamna bihi Arabiyyan wa sarna Arabiyyan. Apa maksud dari ayat tadi? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan adalah kami berbicara menurunkan atau menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, maksudnya Allah. Ya. Imam Bukhari berbicara dalam sahihnya. Ini yang tadi di antara dalil menunjukkan bahwa Allah itu bicara dengan saut dan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Ya. Kemudian bahwa Al-Quran disebutkan muhdatsin, bukan berarti Al-Quran itu makhluk. Ya. Maka Imam Bukhari menjelaskan di sini di antara sifat Allah yang tadi kita sebutkan ada pembagian sifat dzatiyah dan fi'liyah. Contoh fi'liyah adalah kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin fi sya'n. Itu kan baru semua berarti perbuatan Allah setiap hari Allah memiliki urusan yang baru. Ya. Memiliki urusan yang baru. Mematikan ini, menghidupkan ini, memberi rezeki ini, mengampuni ini. Itu kan perbuatan Allah, tapi bukan makhluk. Nah, itulah sebetulnya apa yang dijelaskan para ulama al-sunnah masuk akal sekali dan mudah sekali dipahami sebenarnya. Selama orang tersebut belum keracunan, yaitu syubhatnya orang-orang ahlul kalam. Lalu di antara Imam Bukhari juga menyebutkan sini, ya, ini jalan kitab Tauhid ya. Apa kata Imam Bukhari? Menyebutkan dalam sahihnya menjelaskan tentang masalah sifat fi'liyah bagi Allah. Berhujah juga dengan firman Allah, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin." Apa yang didatangkan kepada mereka dari zikir dari Al-Qur'an dari Rabb mereka muhdatsin yang baru. Ini baru di sini artinya Allah bicara Allah tadi kita sebutkan di sini baru bukan berarti sesuatu itu yang baru itu makhluk, tapi Allah baru berbicara Al-Quran.
Ya Allah belum bicara Al-Quran berarti ketika Nabi Musa, ketika Adam. Allah baru bicara menurut Al-Quran itu setelah Nabi Muhammad diutus. Itu kan baru berarti. Wa in haddatsahu wa inna hadatsahu la yashbihu hadatsal makhluqin. Hudutsa. Wa inna hudutsahu bahwa barunya Al-Quran ini bukan berarti menyerupai barunya makhluk. Itu maksud. Bukan pada makhluk. Kenapa? Karena sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu itu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha. Lalu Imam Ibnu Battal menafsirkan, menjelaskan perkataan Imam Bukhari yang lalu itu adalah gharadul Bukhari, kata Imam Ibnu Battal, adalah tujuannya adalah al-farq baina wasfil kalam ta'ala bi annahu makhluq wa baina wasfu bi annahu muhdath. Ingin membedakan antara menyifatkan, mengatakan bahwa kalam Allah itu makhluk dan antara menyifatkan bahwa kalam Allah itu baru. Maka fa'ahada ay ja'alahu mustahilan wasfahu bil khalq. Maka Imam Bukhari memustahilkan mensifatkan kalam Allah itu sebagai makhluk. Wa ajaza wasfil hadas, tapi boleh dikatakan kalam Allah itu hadas baru dan makhluk. I'timadan alal ayat, sesuai yang disebutkan dalam ayat ini. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari juga mengomentari hal yang sama, ya, tentang pembahasan ini, perkataan Imam Bukhari ini. Wa kalamul Bukhari fi babudz zahir. Pembicaraan Imam Bukhari dalam bab ini, dalam pembahasan ini sangat jelas, kata Imam Ibnu Hajar. Annal muhdats ghairu makhluk. Bahwa muhdats itu bukan makhluk. Satu yang baru itu bukanlah makhluk. Artinya tidak setiap yang baru disebut kata makhluk. Betul. Ya, muhdats ghair makhluk. Bahkan Imam Ibnu Hajar menukil dari seorang ulama namanya Ad-Daudi, al-dzikru fi hadhil ayah wal Qur'an. Zikir yang disebutkan dalam ini adalah Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Hajar yang dinukil dari Imam Daudi, yaitu ma ya'tihim min dzikrin. Apa yang datang kepada mereka dari Al-Qur'an, dari Tuhan mereka, ya, dalam keadaan baru muhdatsin, baru Al-Qur'an itu diturunkan. Baik. Al-dzikru fi hadhil ayah wal Qur'an, kata Imam Daudi nukil dari Imam Ibnu Hajar, bahwa zikir disebut dalam ini adalah Al-Qur'an. Wa muhdatsun indana, ya baru sampai di sisi kita. Ya, baru sampai dan baru Allah bicara kepada, ya, Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad. Makanya Al-Qur'an itu tidak turun sekaligus. Kalau seandainya Allah sudah bicara dengan qadim, tentu bisa diturunkan Al-Qur'an sekaligus umpamanya. Ya. Kalau Allah bicara Al-Qur'an umpamanya pertama turun adalah surat 5 ayat dari surat Al-Alaq, 5 ayat pertama. Kemudian Allah bicara dengan awal surat Al-Mudaththir dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Karena Allah berbicara dengan Al-Quran itu secara berangsur-angsur juga, bukan bicara satu hari langsung tamat dan untuk enggak begitu kan. Al-Quran turun selama berapa? Selama 13 tahun. Ya, selama 23 tahun, 13 tahun Nabi SAW di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nyata Al-Quran turun kepada Nabi SAW dalam masa 23 tahun. Baik. Maka pendapat Ahlus Sunnah dalam hal ini, sebenarnya yang dinukilkan sebenarnya bukanlah pendapat yang mengada-ngada atau bermain-main dengan dalil, dengan agama. Dia adalah pendapat yang berlandaskan pada Al-Quran Sunnah dan pendapat para ulama-ulama umat ini. Baik. Kemudian, ya, juga sudah kita saksikan bagaimana Imam Bukhari menyatakan bahwa kalam Allah itu muhdats, bukan makhluk. Muhdats bukan makhluk. Baik. Itu diantara pembahasan yang kita bahas di sini, masih banyak dalil semuanya. Di antara famana ahdatsu fi dzati ay takallam bihi nafsuhu subhanahu. Maksudnya ada ulama juga menunjukkan ketika Allah berbicara itu, ya Allah bicara dengan zatnya. Ya. Al-Quran kalamullah hakikatan. Al-Quran itu kalam Allah secara hakiki.
Dan Allah menisbahkan kepada dirinya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada salah seorang dari orang musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, ajirhu, berilah dia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an di sini yang didengar oleh orang musyrikin itu siapa? Ya, kalam Allah. Ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dibaca oleh Muhammad kepada orang musyrikin apa? Ya Al-Quran. Maka Allah bicara dengan kalam hakiki yang bisa didengar oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran yang dibacakan itu disebut kalam Allah. Kemudian juga Allah sebutkan bahwa Allah itu, kitab-kitab suci yang turunkan itu adalah kalam Allah. Faqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Ini tentang orang Yahudi. Kemudian ada sebagian mereka ketika mendengar kalam Allah, tsumma yuharifunahu. Kemudian mereka palingkan pengertian kalam Allah itu. Inilah hal-hal yang untuk dijelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini tentu berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan seperti ibarah an kalamillah atau hikayah an kalamillah. Tidak ada satupun dalil menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah hikayah atau ibarah an kalamillah. Wa idza qila idza kana Al-Quran kalamullah hakikatan. Nah, ini mencoba mendiskusikan jika ada orang bertanya, jika kalam Allah itu secara hakiki, Al-Quran itu adalah kalam Allah secara hakiki. Sedangkan Al-Quran itu adalah tersusun dari huruf-huruf. Huruf-huruf ini juga digunakan oleh makhluk, itu orang Arab dalam pembicaraan mereka. Nah, apakah kalam Allah itu seperti kalam kita? Tentu tidak. Allah bicara dengan sifat yang tidak kalam, yang tidak makhluk. Ya, sedangkan sifat makhluk adalah makhluk. Oleh sebab itu Imam Mula Al-Qari menyebutkan, Allah lam yazal mutakallim idza syaa, bahwa Allah senantiasa bicara apabila Allah berkehendak untuk bicara. Wa mata syaa, kapan ia menginginkan berbicara, wa kaifa syaa, dan bagaimana ia kehendaki, wa huwa mutakallimun bihi, Allah bicara dengan kalamnya itu. Bisautin yusma, dengan suara yang dengar. Wa inna na'al kalam qadim, bahwa bentuk kalam itu, dasar sifat kalam itu qadim. Ya, Allah bisa bicara sejak qadim, sejak azali. Tetapi walam takun suratul muayyan qadiman, tetapi pembicara Allah secara satu persatu tidaklah qadim, tidaklah azali. Nah, Allah bicara kepada Jibril, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad SAW. Wal ma'thur an imatil hadis. Ini yang dipegang kata Imam Mula Al-Qari yang diriwayatkan dari ulama-ulama hadis dan sunnah. Maka dari itu, ketika Allah bicara kepada Nabi Musa adalah hakiki. Allah mampu bicara dari hamba siapa yang Allah kehendaki. Ya. Wa kalamu la yumathilu kalam makhluqin. Kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Kama lam yumathil fi syai' min sifati sifatul makhluqin. Di mana tidak ada satupun sifat Allah yang mirip dengan sifat-sifat makhluk. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian kelak di hari kiamat ketika Allah akan berbicara kepadanya. Dan juga Aisyah anha menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah ketika hadisatul ifk, itu tentang kisah Aisyah dituduh dengan perbuatan keji oleh orang munafik. Aisyah mengatakan, ya, ketika turunnya ayat tentang pembersihan dirinya dari tuduhan zina, apa kata Aisyah? Law sya'ni fi nafsi kana ahfad. Tunggu, urusanku dalam tentang diriku ini adalah sangat hina. Min ayyan takallamallahu fi amrin mithlah. Daripada Allah berbicara tentang saya dengan ayat yang dibaca. Ini menunjukkan bahwa mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan Allah bicara yang lain. Ketika Allah menurunkan pembersihan Aisyah dari tuduhan orang munafik dalam surat An-Nur. Baik, demikian
berapa bahasan yang dapat kita bahas yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Saya berikan kepada al-akhir kita dari itu. Baik, alhamdulillah. Barakallah, jazakallahu khair untuk Al-Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang terdengar. Yang mudah-mudahan dapat difahami apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan yang disampaikan melalui layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Ustaz, apakah ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa dan juga dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha dengan suara yang memang itu suara dari Allah Subhanahu wa taala yang terdengar Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik. Tadi sudah kita jelaskan betul bahwa yang didengar oleh Nabi Musa dan juga oleh Nabi Muhammad SAW dan suara Allah. Ini juga kelak di akhirat yang tadi hadis kita sebutkan bahwa Allah akan bicara bisautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qaruba. Ya, kelak juga para hambanya akan mendengar Allah berbicara. Bahkan kejelasannya bagi orang yang jauh sama seperti orang yang dekat. Jadi tidak ada ya gema-gema apa istilahnya agak. Kalau kita dari sumber suara, bila jauh kita dari sumber suara, biasanya kita kan kurang jelas. Adapun suara Allah SWT tidak demikian, di mana disebutkan dalam hadis tadi. Allah bisautin, bisautin yasma'u man ba'udan kama yasma'u qaruba. Dengar oleh orang yang jauh seperti dengar, jelasnya dengar oleh orang yang dekat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali. Nah, ada pertanyaan ya Ustaz. Begitu jelas dalil mengatakan di Al-Quran dan juga di hadis bahwa Allah berada di atas atau berada di atas arsy atau berada di langit. Namun sering juga kita mendengar para tokoh-tokoh agama yang ditokohkan mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana, dan ini menular ke masyarakat yang lainnya. Yang ditanyakan, apakah boleh kita mendengar kajian yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, dan juga jika si imam di kampung kami mengatakan hal tersebut, apakah boleh kita bermakmum di belakangnya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik. Tapi pertama adalah masalah ulu Allah ala khalqihi. Allah Maha Tinggi dari semua makhluk. Itu dalilnya bukan hanya bahkan fitrah manusia sekalipun. Fitrah dan akal itu menunjukkan. Jadi ulama di sini menunjukkan bahwa hatta akal fitrah manusia meyakini Allah itu Maha Tinggi dari semua makhluk. Dan bahkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima' Juz' Islami ala Wazil Mu'attilah membahas di situ sekitar 2000 dalil lebih, kata beliau dalam baiknya beliau menyebutkan, dalam persidangannya juga menyebutkan itu beliau ambil dan mulai dari Al-Quran, ini perkataan sahabat, perkataan tabi'in, ulama masa ke masa, bahkan sampai syawahid, bukti-bukti dari binatang pun ketika mereka memohon ini rahmat kepada Allah, di antara yang disebutkan oleh dia adalah kisah semut yang ketika terjadi kering di masa Nabi Sulaiman. Dan seterusnya. Bahkan beliau mencontohkan ketika musim kering, sapi atau kerbau kadang-kadang sering menoleh ke langit. Kadang-kadang mereka meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ya, bagi yang mau, silakan baca kitab beliau itu Ijtima' Juz' Islami ala Ghazil Mu'attilah. Itu berkumpulnya tentara-tentara Islam dalam menggempur pendapat orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang mencari pendapat bahwa Allah itu berada di atas semua makhluk. Baik. Kemudian juga telah disebutkan semua dalil akal, seperti dalil yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau, yaitu Ar-Rad al-Jahmiyah. Beliau menyebutkan bagaimana beliau mengingatkan logika ketika Allah menciptakan makhluk ini. Maka Allah ciptakan dalam zatnya atau di luar zatnya.
Di luar zat yang tidak mungkin Allah menciptakan makhluk dalam zatnya. Kalau begitu, makhluk bertempat dalam zat Allah. Ketika Allah telah menciptakan makhluk di luar zat, apakah makhluk itu, Allah itu masuk ke dalam makhluk, atau tetap makhluk pada posisinya dan Allah pada posisinya sendiri? Tentu tidak mungkin Allah masuk ke dalam makhluk. Dan begitu berarti makhluk lebih besar daripada Allah. Lalu kalau demikian, ketika Allah menciptakan makhluk itu di luar zat, apakah Allah ciptakan di atas zatnya atau di bawah zatnya? Yang jelas adalah di bawah zat, dan mungkin makhluk lebih tinggi daripada Allah. Maka dari itu banyak sekali ayat menyuruh kita untuk memuji Allah yang Maha Tinggi. Sabbihi isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Yang kita baca dalam sujud kita. Maha Suci Rabb yang Maha Tinggi. Demikian pula semua permohonan, semua anbiya mengajar umatnya untuk memahami kalimat Allah yang dilangit. Justru yang mencari tidak mencurigai dan meragukan Allah di langit itu adalah pendapat Fir'aun yang menyuruh Haman untuk membangun tangga, ya, untuk ingin, karena tidak percaya dengan Nabi Musa yang mengatakan Baratmu Maha Tinggi di langit. Sehingga inilah al-ghunul kadhibah. Dia tuduh bahwa Musa itu adalah bohong, mungkin kata Fir'aun. Baik. Adapun masalah beriman dengan hal orang yang mengatakan demikian, walaupun banyak pendapat ulama dibedakan antara menghukum secara personal dengan hukum mutlak. Itu harus dibedakan. Yaitu memang ulama mengatakan seperti Imam Abu Hanifah, orang yang tidak tahu apakah rohnya di langit atau di bumi, atau dia mengatakan saya tidak tahu arus di langit atau di bumi, Imam Abu Hanifah mengatakan dia telah keluar dari Islam. Ya, tetapi itu perkataan mutlak, hukum umum, bukan hukum secara personal. Maka oleh sebab itu tidak seorang pun ulama yang mengkafirkan ulama-ulama yang mengatakan secara personal, pokoknya seperti Imam Al-Juwain, Imam Haramain, dia mengatakan sependapat dengan orang Asy'ariyah, mengatakan Allah itu tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak bawah, tidak belakang, tidak depan, gitu ya. Nah, ada lagi yang mengatakan Allah di mana-mana tadi, jelas itu pemahaman keliru juga tentang menafsirkan firman Allah SWT, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Soal Allah di mana-mana dalam artian yang maksud si zatnya, ini yang keliru. Tapi kalau yang dimaksud adalah Allah berada di mana-mana dengan ilmunya, Allah mengetahui seluruh makhluk ini, tidak satu pun tersembunyi. Allah melihat, Allah mendengar, Allah menguasai, Allah mengatur, Allah mengawasi, maka itu tidak salah. Tapi kalau diyakini zat Allah ada di tempat-tempat makhluk, Allah dalam bumi ini zatnya, ini jelas pemahaman yang batil. Allah tidak berada bumi ini, banyak sekali tempat yang kotor, banyak sekali makhluk-makhluk yang jelek, yang buruk, dan hina. Tidak, Allah Maha Suci di segala tempat-tempat yang, dari segala hal yang hina, segala yang buruk, hal yang kurang. Allah terbebas zatnya, Maha Suci dari segala hal yang kurang. Baik. Kemudian apa hukum salat di belakang orang yang berakidah seperti itu? Para ulama mensahkan salat di belakang orang yang berakidah demikian, karena tadi kita bedakan hukum personal dengan hukum mutlak. Jadi tidak ada ulama yang mengkafirkan secara personal orang-orang yang mengatakan begitu, ya, karena mereka ada mani takfir di situ. Itu di antara mawani takfir adalah at-ta'wil, ta'wil lima yasuf, dan di sana ada syubhah bagi mereka. Maka oleh sebab itu ulama, ya, berimam dengan Imam Al-Juwaini. Dan ulama ada yang kalau mengatakan Al-Juwaini, beliau adalah imam Masjidil Haram dan Nabawi, Imam Haramain. Demikian pula ketika masa Imam Ahmad, beliau salat di belakang makmum. Beliau di situlah ulama mengatakan bahwa Imam Ahmad tidak mengkafirkan makmum. Buktinya Imam Ahmad bermakmum atau berimam salat di belakang makmum tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan dapat diambil faedah untuk kita semua. Dan satu pertanyaan terakhir, mungkin kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 823 6543 untuk bertanya kepada Ustaz di kesempatan hari ini. Nah, silakan. Jika ada yang terhubung, nah. Iya, belum ada yang terkoneksi Ustadz, dan mungkin dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:30, kurang 2 menit Ustadz. Mungkin dapat disampaikan kesimpulan atau ikhtitam untuk sahabat roja sekalian. Silakan Ustadz.
Ya, barakallahu terima kasih atas kebersamaannya. Nama kesalahan kekurangan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk belajar ilmu agama, ya, memahaminya, mengamalkannya, serta juga mengajarkannya kepada yang lain. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita, kita amal soleh, dan juga yang menjauhkan kita dari segala fitnah dan syubhat, memberikan keistiqomahan kepada kita. Terima kasih para teman dari dua video Insya dan juga video Firensi. Semoga Allah selalu menjaga antum dan kebaikan dan berkahi waktu dan keluarga antum. Barakallahu fikum jami'an wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga berkah ilmu yang telah disampaikan dan juga berkah pertemuan kita di kesempatan hari ini. Pembahasan mengenai faedah-faedah sejarah Islam, yaitu mengenai Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang terdengar. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita memahami apa yang telah disampaikan. Demikian ikhwatul Islam, azakumullah sahabat Al-Jadi manapun Anda berada, kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung ini, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita dapat bersua kembali untuk melanjutkan faedah-faedah sejarah Islam ini dengan Al-Ustaz Dr. Ali Musli Semjan Putra hafizahullah taala. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja